Untuk kali ini kita akan sharing ya, kenapa toh hidup yang jelek itu selalu, kejadian yang jelek-jelek itu selalu pengulangan terjadi berkali-kali ya. Ini kalau saya menjelaskan secara bahasa looping, saya jelaskan secara ilmu supernatural, ini teman-teman sudah tahu semua ya, sudah paham karena teman-teman praktisi yang lain sudah menjelaskan kenapa sih terulang lagi, ditipu, terulang lagi, kekerasan, terulang lagi, kegagalan, terulang lagi, bisnis susah, gagal, terulang lagi, dan terulang lagi. Saya tidak akan menjelaskan secara ilmu supernaturalnya ya teman-teman. Saya menjelaskan secara ilmu hakikatnya atau ilmu spiritualnya atau ilmu ma'rifatnya ya teman-teman ya. Oke. Jadi gini ya teman-teman ya, misalkan nih ada orang ditipu. Nah ini ya, ada orang tertipu atau ditipu. Nah pada waktu ditipu, tertipu itu waduh luar biasa sekali. Yang terjadi yaitu ada mangkelnya, ada jengkelnya, ada sedihnya gitu ya. Terus ada nggak terimanya dan lain-lain. Dan di situ teman-teman, ketika teman-teman sudah merubah, sudah mengganti rasa, ya rasa tenang, rasa damai, rasa bahagia menjadi rasa kecewa, rasa benci, rasa jengkel, disitulah akan merubah vibrasi, frekuensi, medan elektromagnetik sehingga diterima oleh medan geomagnetik juga beda. Tetapi saya tidak akan menjelaskan secara ilmu seperti ini karena teman-teman di luar sana sudah semua menjelaskan seperti ini. Saya menjelaskan secara ilmu spiritualnya, secara hakikatnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kenapa kok teman-teman ditipu? Ya, kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa kok bisa tertipu dan ditipu? Ya, itu yang salah bukan si A, si B, si C ya teman-teman. Atau yang salah itu bukan si A yang menipu kita. Yang salah itu bukan si B yang menipu kita atau si C menipu kita. Enggak, yang salah sebenarnya adalah diri kita teman-teman. Ada yang nggak benar, ada yang salah, ada yang nggak pas pada pola hidup kita. Ya, entah itu sifat kita, entah itu sikap kita, entah itu perbuatan kita, entah itu mental kita, atau mimik wajah mungkin, atau bagaimana gitu. Ya. Itu bukan salahnya mereka, itu salah kita sendiri. Jadi hakikatnya seperti ini teman-teman. Ya, jadi saya tanya, yang menggerakkan hati orang-orang itu dan pikiran orang-orang yang menipu teman-teman itu siapa coba? Saya tanya. Karena di dalam diri mereka ada Sang Maha Hidup gitu. Yaitu sering saya sampaikan bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan hatinya, yang menggerakkan pikirannya, mendatangi teman-teman sampai bisa menipu, mengurangi gitu. Mengurangi hartanya teman-teman, menipu uangnya teman-teman. Itu siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan tentunya adalah Sang Maha Hidup teman-teman. Yang menggerakkan tentunya Sang Tuhan teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya secara hakikat yang mengurangi harta kita, yang mengurangi uang-uang kita adalah Sang Tuhan itu sendiri. Karena gak mungkin Tuhan itu datang di hadapan teman-teman majegrek gitu, ya kan? Ya teman-teman kaget dong, bahkan gak percaya kalau lo Tuhan, kan gak mungkin. Terus mengambil seperti ini, hei kamu itu sikapmu keliru tuh keluargamu masih ada kelaparan tapi kamu nggak ngerti, sini tak kurangi uangmu, tak kurangi hartamu, kan nggak mungkin Tuhan hadir seperti itu. Tuhan itu menggunakan pihak-pihak yang lain, makanya di Al-Quran disebutkan kami kan gitu, iya kan? Disebutkan kami. Setiap menciptakan segala sesuatu kami. Kenapa? Kenapa kok disebut kami? Karena di beberapa tafsir-tafsir yang pernah saya pelajari, saya baca, karena melibatkan makhluk-makhluk yang lain. Jadi Tuhan sebenarnya mengurangi hartanya teman-teman, mengurangi uangnya teman-teman, itu adalah karena sikap, sifat, pola hidupnya teman-teman ada yang nggak pas, ada yang keliru. Makanya dikurangi dulu, diambil dulu. Diambil dulu teman-teman, diambil, wes tak ambil lewat si A. Ya, kira-kira bisa sadar nggak? Kira-kira mempunyai kesadaran nggak di sini? Kalau dia mempunyai kesadaran pemahaman seperti ini, dia akan ikhlas.
Dia nggak berani menggerutu. Dia nggak berani menghina orang yang ditipu. Dia nggak berani. Kenapa? Karena sesungguhnya yang mengurangi adalah Sang Tuhan itu sendiri, Sang Maha Hidup itu sendiri. Ya, ketika sudah seperti itu, dia yang dilakukan apa? Satu, teman-teman, yaitu apa? Ikhlas. Karena hakikatnya yang mengambil adalah Sang Tuhan itu sendiri. Ikhlas. Ya udah, dalam artian alhamdulillah ikhlas lah. Berarti kita ketika terjadi seperti itu, kita masuk ke dalam diri, koreksi diri kita sendiri, mulai dari sikapnya, mulai dari sifatnya. Itu ada apa sebenarnya? Kenapa kok dikurangi? Kenapa kok harta kita diambil si A? Kenapa dikurangi si A, si B dan si C kan gitu? Ya berarti kan Sang Tuhan. Nah, oh ternyata salah saya di sini. Oh ternyata salah saya di situ. Oh saya kurang seperti ini. Oh kurang seperti ini dan lain-lain. Makanya dikurangi, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah menyadari ya kesadarannya bahwa kenapa bahwa uang harta itu dikurangi melalui ditipu atau tertipu atau yang lain gitu. Di situ teman-teman ikhlas. Ketika teman-teman sudah ikhlas, disitulah letak uangnya teman-teman, hartanya teman-teman akan dikembalikan oleh Sang Tuhan, oleh Sang Maha Hidup lewat jalannya. Itu seperti itu. Jadi teman-teman, kenapa terjadi looping berkali-kali? Kenapa kok looping? Karena teman-teman tidak memahami hakikatnya sebenarnya yang mengambil, yang mengurangi harta dan uangnya teman-teman ini siapa? Makanya selalu looping. Kenapa kok bisa looping, Mas Yunus? Berulang-ulang karena teman-teman masih menganggap si A yang mengambil, si B yang mengurangi, si C yang mengambil, yaitu bukan dari Sang Tuhan yang ada di dalamnya. Bahwa aku tidak lebih jauh dari urat leher, kan gitu. Ini bahaya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman masih memahami tingkatan syariat gitu ya, tingkatan awam gitu, oh udah itu ya kurang ajar, kena aku jengkel banget, aku ditipu pancen, misalkan bilang seperti itu. Ya berarti sampai kapanpun akan terjadi looping lagi. Kenapa Tuhan? Oh raimu gak sadar-sadar, tak kurangi duitmu, tak kurangi hartamu, tak kurangi lagi, tak datangkan lagi penipu lain lagi, besok tak datangkan lagi, sampai teman-teman sadar gitu loh. Seperti itu teman-teman. Jadi hakikatnya teman-teman bisa tertipu, ditipu, atau hartanya hilang, atau bahkan terbakar mungkin, kecelakaan dan lain. Itu sebenarnya Tuhan yang mengurangi. Jadi yang menggerakkan raganya orang yang menipu, yang menggerakkan hati orang yang menipu, yang menggerakkan pikiran yang menipu, itu adalah Sang Tuhan gitu loh. Bukan si A, dia itu hanya alatnya Sang Tuhan aja untuk mengingatkan sampean gitu loh. Ada yang salah gitu loh. Ada yang keliru gitu loh di dalam pola hidupnya, di dalam pola mindsetnya, di dalam pola sikap sifatnya. Mungkin ketika banyak uang jadi sombong, ya kan? Mungkin ketika banyak uangnya, saudaranya, keluarganya, tetangga masih banyak yang kekurangan tapi tidak mengerti, sehingga Tuhan mengurangi. Ya itu seperti itu. Jadi harus dipahami secara hakikat, teman-teman. Ketika teman-teman sudah paham secara hakikat seperti ini, teman-teman akan paham makrifatnya. Oh ternyata saya ada yang salah, yang mengambil adalah Tuhan. Oh udah aku ikhlas. Ketika teman-teman mampu memahami seperti itu, 100% teman-teman akan ikhlas. Ketika sudah ikhlas, teman-teman tidak akan terjadi looping lagi. Ya karena apa? Sudah otomatis seperti itu. Pahami bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita adalah untuk apa? Ada maksud, manfaat, dan tujuan. Yaitu ada pembelajaran tentang kesadaran hidup, pembelajaran tentang pemahaman hidup, supaya kita lebih menjadi hidup, bukan malah membenci orang yang menipu, bukan malah marah-marah kepada orang yang menipu. Karena hakikatnya orang menipu itu adalah hanya sebagai alat saja. Jadi teman-teman tidak boleh. Kalau tidak mau terulang lagi, dan tidak mau dikurangi hartanya oleh Sang Tuhan, ya udah, ketika dikurangi, ketika tertipu, ketika ditipu, bahkan hutang nggak datang, ya, ketika hutang nggak dibayar, ya udah, ikhlaskan teman-teman. Mas Yunus gak pernah mengalami. Lah gundulmu, pernah saya mengalami.
kemarin peternakan saya dikorupsi. Ya, itu ya kan banyak. Tapi apakah saya cerita? Ya enggak. Ya karena saya sudah mengikhlaskan, saya memahami bahwa sebenarnya mengambil sang Tuhan, saya ketemu kesalahan saya, oh di sini untuk karma ini gitu. Oh, disitulah uang saya kembali lagi dari jalan yang lain, teman-teman. Begitu ya, teman-teman. Oke, mulai sekarang pahami ya. Jadi kalau di ilmu supernatural, spiritual itu adalah pemahaman kesadaran. Tapi kalau di bidang ilmu agama ini adalah ilmu hakikat dan marifat. Oke, Bapak teman-teman, hidup tambah kaya, tambah baik dan tambah bahagia dan tambah sakti. Oke, bye-bye.